Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah evaluasi pengajaran bahasa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi, serta subjek dan objek evaluasi. Jadi mari kita simak bersama penjelasan kami. Baik, pembahasan materi yang pertama itu ada pengukuran, lalu ada penilaian, ada evaluasi, dan ada subjek dan objek evaluasi. Baik, di sini ada definisi pengukuran. Dalam bahasa Inggris, pengukuran dikenal dengan measurement, dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Menurut Sutjono tahun 2011. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan dengan membandingkan hasil belajar dengan suatu ukuran tertentu. Pengukuran, menurut Ari Kunto dan Jobar tahun 2004, sebagai kegiatan membandingkan suatu hal dengan satuan ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Baik, selanjutnya pengukuran measurement. Proses kuantifikasi yaitu pemberian angka pada suatu objek atau karakteristik tertentu berdasarkan aturan yang jelas. Hasilnya berupa skor atau data numerik. Contohnya, guru memberikan tes pemahaman membaca dengan 50 soal pilihan ganda. Setelah siswa mengerjakan, guru menghitung jumlah jawaban yang benar. Jumlah jawaban yang benar, misalnya 40, adalah hasil pengukuran. Lalu, ada tujuan konsep pengukuran dalam pembelajaran. Yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar siswa. Kedua, memberikan dasar untuk penilaian yang objektif. Ketiga, membandingkan pencapaian antar siswa atau antar kelompok. Keempat, menjadi dasar untuk evaluasi pembelajaran. Kelima, memberikan umpan balik bagi siswa. Dan yang terakhir, keenam, menjadi dasar pengambilan keputusan pendidikan. Selanjutnya, jika tidak ada konsep pengukuran dalam pembelajaran, yang pertama, tidak ada gambaran objektif tentang kemampuan siswa. Kedua, proses penilaian menjadi subjektif dan biasa. Ketiga, kesulitan menentukan remedial atau pengayaan. Keempat, tidak ada dasar untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Kelima, siswa tidak mendapatkan umpan balik yang jelas. Dan yang terakhir, keenam, keputusan pendidikan menjadi tidak akurat. Selanjutnya ada B, definisi penilaian. Proses penilaian menurut Ratnawulan dan Rusdiana pada tahun 2014 mencangkup pengumpulan bukti yang menunjukkan pencapaian belajar peserta didik. Oleh karena itu, kegiatan penilaian tidak hanya terbatas pada karakteristik peserta didik, tetapi juga mencakup karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas, dan administrasi sekolah. Instrumen penilaian untuk peserta didik dapat berupa metode dan atau prosedur, formal atau informal untuk menghasilkan informasi tentang peserta didik. Instrumen penilaian dapat berupa tes tertulis, tes lisan, lembar observasi, pedoman wawancara, tugas terstruktur atau tugas tidak terstruktur, portofolio untuk kerja, dan lain sebagainya. Penilaian asesmen. Proses interpretasi data, pengukuran untuk memberikan makna atau nilai kualitatif.
Penilaian melibatkan perbandingan hasil pengukuran dengan kriteria atau standar tertentu untuk membuat keputusan. Contoh, berdasarkan hasil pengukuran sebelumnya, guru menetapkan kriteria bahwa skor 40-50 dikategorikan sangat baik. Jadi, siswa yang mendapat skor 40 dinilai memiliki kemampuan membaca yang sangat baik. Baik, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada holistik atau menyeluruh. Pada penilaian ini mencakup semua aspek pembelajaran, yaitu kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotor, yaitu keterampilan. Contohnya itu seperti penilaian tidak hanya melihat kemampuan siswa dalam menghafal unsur intrinsik dalam cerpen, tetapi juga melihat sikap apresiasi siswa terhadap karya sastra dan kemampuan mereka dalam mendeklamasikan puisi. Lalu yang kedua ada autentik, yang dimana penilaian mencerminkan situasi nyata, bukan hanya masalah di kelas. Seperti contohnya itu penilaian kemampuan berbicara siswa dilakukan melalui presentasi atau debat, bukan hanya melalui tes lisan yang monoton. Lalu yang ketiga ada sistematis, yaitu penilaian yang dilakukan dengan langkah-langkah yang terencana dan berkesinambungan dan bukan secara acak. Contohnya itu seperti guru menyusun rencana penilaian mulai dari awal pembelajaran, yaitu menetapkan indikator, instrumen, dan jadwal penilaian yang jelas. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran dalam pembelajaran yaitu ada valid, yaitu sesuai, yang dimana alat penilaian yang digunakan harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Contohnya itu seperti guru ingin menilai kemampuan menulis cerpen, maka instrumen yang digunakan harus berupa tugas menulis cerpen, bukan tes pilihan ganda tentang teori menulis cerpen. Lalu selanjutnya ada reliable, yaitu konsisten, yang dimana alat penilaian ini menghasilkan hasil yang konsisten jika digunakan pada waktu yang berbeda atau oleh penilaian yang berbeda. Contohnya itu seperti lembar penilaian esai yang memiliki rubrik yang jelas akan menghasilkan nilai yang relatif sama meskipun dinilai oleh dua guru yang berbeda. Lalu ada juga objektif, yang dimana penilaian ini harus terhindar dari pengaruh subjektivitas atau bias penilaian. Contohnya itu seperti guru ingin menilai hasil tulisan siswa berdasarkan rubrik yang telah ditentukan, jadi tanpa ada terpengaruh oleh faktor lain seperti perilaku siswa di kelas atau kedekatan personal. Selanjutnya ini terdapat tujuan penilaian dalam pembelajaran, yang dimana tujuan penilaian dalam pembelajaran ini mendeskripsikan kecakapan belajar peserta sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dalam berbagai aspek. Dengan deskripsi ini dapat diketahui pula posisi kemampuan peserta dibandingkan peserta yang lainnya. Lalu kedua, mengetahui keberhasilan proses pembelajaran, yakni mengetahui sejauh mana perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan peserta sehingga akan dapat mendukung peningkatan kinerjanya. Lalu yang ketiga ada menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yaitu melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Lalu di slide selanjutnya ini ada manfaat penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama itu dengan melaksanakan penilaian, guru akan memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa, dan guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkannya sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan materi pembelajaran selanjutnya. Dan dari hasil penilaian dapat menjadi pendorong siswa agar belajar lebih giat. Dari hasil penilaian dapat dimanfaatkan juga oleh siswa untuk mengetahui kemajuan
belajarnya. Kita lanjut di slide selanjutnya. Ini dapat dilihat jika tidak ada konsep penilaian dalam pembelajaran, apa yang akan terjadi? Yaitu pembelajaran akan kehilangan arah karena guru tidak dapat mengukur pencapaian siswa dan efektivitas pengajaran yang berujung pada kesulitan menyesuaikan metode belajar dan materi. Lalu, potensi kebosanan pada siswa. Ketiga, kualitas pendidikan yang menurun sehingga keputusan pendidikan yang salah dan menyesatkan. Baik, terima kasih Saudari Nurul. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan definisi evaluasi. Menurut pengertian bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi memainkan peran penting dalam proses pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Menurut Ralph Taylor dalam Suharsimi Arikunto tahun 2013 halaman 3, evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Menurut Hamzah B. Uno dan Satria Koni tahun 2012 halaman 3, evaluasi adalah proses pemberian makna atau ketetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Kriteria sebagai pembanding dari proses pengukuran atau dapat pula ditetapkan sesudah pelaksanaan pengukuran. Kriteria ini dapat berupa proses atau kemampuan rata-rata untuk kerja kelompok dan berbagai patokan yang lain. Slide selanjutnya, jadi evaluasi atau evaluation adalah proses menyeluruh yang mencakup pengukuran dan penilaian, serta merefleksikan data untuk membuat keputusan dan perbaikan. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran secara keseluruhan. Contohnya, guru merefleksikan hasil tes membaca dan menemukan sebagian besar siswa mendapat skor rendah pada soal yang berkaitan dengan unsur intrinsik cerpen. Guru kemudian memutuskan untuk mengubah metode mengajarnya di pertemuan berikutnya untuk lebih fokus pada materi tersebut. Selain itu, guru juga akan mengevaluasi apakah metode pengajaran sebelumnya sudah efektif. Slide selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran ini ada dua, yaitu yang pertama untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang kedua untuk menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada manfaat evaluasi pembelajaran. Manfaat evaluasi pembelajaran ini terbagi dua, yaitu manfaat untuk guru dan manfaat untuk peserta didik. Yang pertama yaitu manfaat untuk guru, yaitu memudahkan guru dalam mengumpulkan data pencapaian peserta didik. Yang kedua, membantu guru menilai efektivitas materi ajar yang telah disampaikan. 3, memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan kelas. Manfaat evaluasi pembelajaran yaitu yang untuk peserta didik. Yang pertama ada menjadi sumber motivasi untuk meningkatkan semangat belajar. Kedua, memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian belajar. 3, memfasilitasi peserta didik dalam memilih metode belajar yang paling efektif bagi mereka. Di slide selanjutnya yaitu dampak jika tidak ada konsep
evaluasi dalam pembelajaran, yaitu penyebabnya yaitu pertama ada pembelajaran menjadi tidak terarah dan tidak efektif karena guru tidak dapat mengetahui perkembangan siswa. Kedua, tidak bisa merancang pembelajaran yang sesuai dan tidak ada dasar untuk perbaikan. Yang ketiga, siswa tidak tahu kemajuan belajarnya. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang subjek dan objek evaluasi. Subjek evaluasi adalah pihak yang melakukan penilaian seperti guru atau psikolog. Sedangkan objek evaluasi adalah sesuatu yang dinilai atau titik pusat pengamatan yang dapat mencakup siswa atau prestasi, sikap, kepribadian, kurikulum, metode pengajaran, atau hasil akhir sebuah program. Nah, apa yang dinilai dari subjek dan objek evaluasi? Ada 3 aspek. Yang pertama yaitu input. Input adalah calon siswa sebagai pribadi yang utuh, dapat ditinjau dari beberapa segi yang menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang digunakan sebagai alat untuk mengukur. Aspek yang bersifat rohani mencangkup 4 hal. Yang pertama ada kemampuan atau psikomotorik. Untuk dapat mengikuti program dalam suatu lembaga atau sekolah atau institusi, maka calon siswa harus memiliki kemampuan yang sepadan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut tes kemampuan atau attitude test. Yang kedua ada kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri manusia dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Alat untuk mengetahui kepribadian seseorang disebut tes kepribadian atau personality test. Yang ketiga ada sikap-sikap. Sebenarnya sikap ini merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Namun karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka banyak orang yang menginginkan informasi khusus tentangnya. Alat untuk mengukur keadaan sikap seseorang dinamakan tes sikap atau attitude test. Yang keempat ada inteligensi. Untuk mengetahui tingkat inteligensi ini digunakan tes inteligensi yang sudah banyak diciptakan oleh para ahli. Dalam hal ini yang terkenal adalah tes buatan Binet dan Simon yang dikenal dengan tes Binet-Simon. Yang aspek kedua dari subjek dan objek evaluasi yaitu ada transformasi. Unsur-unsur dalam transformasi menjadi objek penilaian antara lain yang pertama ada kurikulum atau materi, kedua metode dan cara penilaian, ketiga sarana pendidikan atau media, keempat sistem administrasi, yang kelima yaitu guru dan personal lainnya. Aspek yang terakhir dari subjek dan objek evaluasi yaitu ada output. Penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut tes pencapaian atau achievement test. Di slide selanjutnya ada contoh dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materinya menulis teks cerpen. Pengukurannya yaitu guru memberikan tugas menulis cerpen 2 halaman. Penilaiannya cerpen dinilai dengan rubrik aspek tema, alur, bahasa, dan kreativitas. Yang ketiga evaluasinya yaitu setelah menilai, guru menemukan 60% siswa belum bisa mengembangkan alur cerita. Guru kemudian memperbaiki pembelajaran dengan memberikan contoh analisis cerpen sebelum tugas berikutnya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.